Selamat berjumpa kembali di Teman Cerita, sebuah YouTube channel yang kami dedikasikan untuk mengangkat peristiwa, kasus, isu hingga kebijakan publik yang menjadi perbincangan atau sedang dipersoalkan oleh masyarakat. Tentunya bersama para narasumber kami yang kami hadirkan untuk berbagi cerita dengan teman-teman dari berbagai topik yang kami angkat. Seperti yang telah kami gambarkan pada video pembuka tadi, saat ini telah hadir bersama kami Ketua Organisasi Mahasiswa di Kabupaten Kupang, Bung Asden Bait. Apa kabar, Bung? Puji Tuhan, kabar baik. Saya panggil Bung saja ya, supaya sebagaimana kita komunikasi menggunakan sebutan Bung ya. Sibuk apa sekarang? Kalau sementara pastinya di kuliah dan juga organisasi. Jangan sampai lagi ada intimidasi setelah aksi yang dilakukan kemarin, cukup viral ya. Jadi begitu banyaknya agenda kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Presiden kemarin, Bung perlu ingat bahwa yang trending di masyarakat Indonesia maupun khususnya di Nusa Tenggara Timur itu aksi yang dilakukan oleh Bung dan kunjungan kerja dadakan ya di Amphoang ya, sesuatu yang menurut masyarakat Amphoang secara khusus maupun NTT pada umumnya tidak pernah disangka-sangka bahwa Wakil Presiden ya bisa melakukan kunjungan di Kabupaten Kupang. Bagaimana perasaan Bung secara pribadi lah? Kalau perasaan saya itu bangga, terharu, dan sedih pun ada. Kenapa sedih? Sedih pun, kenapa yang membuat saya sedih, mewakili tangisan-tangisan yang sudah lama kami tangisi di Amphoang, Kabupaten Kupang, terkait dengan penderitaan masyarakat yang terisolasikan. Definisi terisolasikan itu seperti apa sih menurut Bung? Definisi terisolasi menurut kami adalah sebuah keadaan yang kami alami, yang mestinya kami juga tidak mau untuk mengalami itu, tetapi kami mengalami itu dan kami menjadikan itu biasa, karena terbiasa. Biasa karena terbiasa. Dengan hal-hal seperti harga barang yang melonjak naik, yang mestinya kami dapatkan dengan harga yang biasa, tapi kami harus mampu untuk mendapatkan itu dengan harga yang tidak semestinya. Harusnya harga di Amphoang itu sama dengan daerah-daerah lain NTT pada umumnya, tetapi di sana mungkin lebih mahal ya. Mahal. Bahkan yang paling menyedihkan itu kita bicara soal bagaimana kami mendapatkan akses pendidikan. Adik-adik kami yang harus berusaha untuk mengakses pendidikan itu meskipun harus melintasi banjir. Kemudian akses kesehatan yang dimana beberapa waktu lalu itu sudah sempat viral di media sosial, ada ibu hamil yang mau melahirkan dan itu harus dirujuk ke Kupang, dan sebelum sampai ke rumah sakit sudah melahirkan di tengah laut. Kalau terkait dengan kondisi terisolir di Amphoang itu, kita bicara soal harga BBM, bahkan Wakil Presiden juga menyaksikan harga BBM di sana 25.000 per liter. 25.000 per liter ya. Dan kemudian hari ini kami harus menjual barang kami untuk mendapatkan kebutuhan kami atau bisa membeli kebutuhan kami dengan harga-harga yang begitu tinggi. Jadi kami menjual barang kami dengan harga murah, harga rendah, untuk mendapatkan barang yang kami gunakan untuk pemenuhan kebutuhan kami dengan harga yang begitu naik karena alasan persoalan infrastruktur jalan dan juga jembatan. Ini kondisi yang sepertinya belum merdeka di tengah negara yang sudah merdeka ya. Itu yang dialami oleh masyarakat di Amphoang pada umumnya ya. Nah, aksi Bung kemarin itu sudah direncanakan atau memang spontanitas yang lahir dari sebuah kecemasan, penderitaan, kekecewaan dan sebagainya ya? Kalau terkait dengan aksi kita kemarin itu bukan aksi yang kita sudah rencanakan dari jauh hari, tidak. Jadi aksi itu
muncul di benak kami, muncul di pikiran kami ketika kami mengetahui informasi bahwa Pak Wapres akan berkunjung ke NTT. Iya, iya. Jadi di hari Rabu itu baru kami juga mendapat informasi bahwa hari Jumat Pak Wapres akan turun. Iya, iya. Nah, ketika kami mendapatkan informasi bahwa Pak Wapres akan turun, kami mengeluarkan statement melalui saya sendiri bahwa Permasku atau Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang akan menjemput Pak Wapres di bandara untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi tangisan masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya masyarakat Amphoe. Sehingga di hari Kamis itu kami mengeluarkan statement dan juga ada flyer yang kami sebarkan di media sosial bahwa besok kami akan bertemu dengan Pak Wapres. Dan di hari Jumat itu juga itu saya sendiri masih berpikir, artinya kita merasa bahwa ini kita berencana ketemu orang nomor 2. Sudah pasti penjagaan ketat, semua itu pasti sulit itu untuk kita menembus. Apalagi pengawalan ya. pas pampres. Itu pasti sulit itu. Tapi kemudian ketika hari Jumatnya itu saya bilang kalau misalkan kita tidak ada upaya untuk kemudian bertemu, maka masyarakat atau orang tua kita pasti mereka berpikir adik-adik mahasiswa ini tidak serius atau tidak benar-benar dengan hati untuk memperjuangkan hak kami yang sudah sejauh ini kami tangisi. Sehingga kami dengan keputusan, dengan tekad nekat, sudah kita ke sana, kita menunggu Pak Wapres. Kalaupun dia mau bertemu, puji Tuhan. Kalaupun tidak, puji Tuhan, karena ini di luar dari rencana, di luar dari agenda Pak Wapres. Sehingga kita langsung memasukkan surat, memberikan surat ke pihak keamanan bahwa sebentar kami akan aksi, tapi sebenarnya bukan aksi. Nah, aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Kabupaten Kupang dan para pemuda Amphoe terkesan cukup nekat dan ya tidak semua orang bisa melakukan itu karena ketatnya pengawalan pas pampres, belum lagi ketatnya pengawalan dari aparat keamanan. Coba diceritakan kepada teman-teman yang menonton ini, bagaimana sih detik per detik sampai akhirnya bisa bertemu Pak Wapres. Jadi cara soal itu memang waktu itu sebelum saya menceritakan itu, izinkan saya untuk mengatakan bahwa itu sebuah kemustahilan yang sangat luar biasa, yang itu adalah jawaban dari para leluhur dan orang tua kami. Leluhur dan Tuhan menyertai itu ya. Sehingga semuanya itu terjadi di luar prediksi. Jadi kami juga sudah tidak karena waktu itu situasi di pinggir jalan itu gelap. Karena lampu-lampu di jalan itu. Titik pasnya itu di mana? Di Patung Adipura. Patung Adipura. Jalur keluarnya agak jauh dari bandara. Jauh dari bandara. Jadi waktu itu kami meyakinkan pihak keamanan bahwa kami di sini tidak punya niat lain. Niat kami hanya bagaimana kami menyampaikan secara langsung tangisan kami selama ini kepada Pak Wapres. Dan izinkan kami jika Pak Wapres berkenan bisa bertemu dengan kami. Jadi waktu itu dari pihak keamanan sempat meragukan kami karena ini aksi mahasiswa. Kami dengan pendirian mengatakan bahwa kami di sini kami tidak akan membuat aksi tambahan. Kami di sini hanya kami membawa harapan masyarakat dalam berbentuk dokumen. Tidak ada atribut lain ya. Hanya atribut yang saya gunakan jas ketua umum. Itu yang kami gunakan sebagai lambang bahwa kami mahasiswa dari Kabupaten Kupang mau bertemu dengan Pak Wapres. Jadi saya memegang mapnya sembari menunggu Pak Wapres. Nah, waktu itu hamin jam sebelum Pak Wapres tiba, dia bertemu dengan kami pas pampres. Salah satu pas pampres ketemu dengan kami. Dia bilang, adik-adik maunya seperti apa? Kami bilang, izinkan kami untuk kalau bisa kami bertemu dengan Pak Wapres. Dia bilang, atau kalau ada semacam penuntutan bisa diserahkan saja ke saya supaya nanti saya serahkan. Kami bilang ini menjadi tangisan kami selama ini.
berpuluh-puluh tahun, dan kami ingin menyampaikan secara langsung kepada Pak Wapres dengan penuh rasa dari hati, dan kami akan yakin ketika kami menyampaikan secara langsung akan sampai ke hati. Dan puji Tuhan, apa yang kami sampaikan itu diterima oleh Pas Pampres itu, dan beberapa menit kemudian Pak Wapres tiba. Dan tiba ini, nah waktu itu kan kami berdiri tidak di dalam di jalan, tidak. Kami di pinggiran jalan, bahkan tidak sentuh bibir jalan juga, karena di pihak Keamanan begitu ketat. Tidak sentuh aspal, tidak. Kami di luar dan kami lakukan aksi diam, hanya berdiri. Tidak ada teriak-teriak, tidak teriak, tidak ada panggil. Bahkan waktu itu menjadi perjanjian kami dengan PH. Kami tidak akan mengganggu jalannya kedatangan atau agenda kenegaraan. Kami tidak mengganggu itu. Sehingga kami di pinggir jalan, dan puji Tuhan, saya juga kaget. Kaget karena mobil yang ditumpangi oleh Pak Wapres waktu itu, dia jalan tidak seperti biasanya. Biasanya dia jalan ini pasti lari kencang. Tapi ini tidak, apalagi dengan suatu malam. Dan kami berdiri gelap. Jadi mobil itu jalan perlahan-lahan, tiba di depan kami, dan waktu itu Pak Wapres ditemani oleh Pak Gubernur Dati, langsung turun dari mobil. Langsung menemui kami di pinggir jalan, dan bahasa pertama yang dikeluarkan Pak Wapres, dia bilang, bagaimana adik-adik? Jadi kami bilang, saya sendiri yang langsung mengatakan bahwa izin, terima kasih Pak Wapres, seperti di video-video yang beredar. Terima kasih Pak Wapres sudah mau berkunjung ke NTT, dan sudah mau bertemu kami di sini meskipun di pinggiran jalan. Dan di situ langsung saya mewakili teman-teman menjelaskan secara garis besar tentang tangisan masyarakat Amfoang, dan kemudian saya menunjukkan terkait dengan dokumentasi anak-anak yang harus menempuh menyeberangi sungai untuk mengakses pendidikan, dan juga menjelaskan bahwa Amfoang belum juga ada tersentuh terkait dengan program pusat MBG, dan juga menjelaskan terkait dengan situasi kesehatan, dan juga bicara soal infrastruktur jalan yang hari ini menjadi tangisan kami selama ini. Sehingga di situ langsung Pak Wapres tanya kami, kalau kita ke sana berapa jam ya? Kita bilang izin Bapak kurang lebih 4 jam untuk ke sana. Dia bilang, Pak Wapres bilang, nanti tim turun ke sana. Jadi saya secara pribadi dalam nurani, terima kasih Tuhan. Sudah puas ya tim yang turun ke sana ya. Saya sangat puas kalau tim turun. Artinya doa-doa kita terjawab hari ini. Jadi sudah bertemu, menyampaikan semuanya Pak Wapres. Di situ juga Pak Wapres mengatakan bahwa tuntutan malam ini akan menjadi atensi. Nah, sesuai dengan pernyataan saya bahwa memang itu akan menjadi atensi, dan kemudian kita semua sudah langsung pulang. Kami mengarahkan adik-adik untuk kawan-kawan yang lain, semua pulang sudah hati-hati, dan tidak ada apa-apa lagi, karena anggap saja sudah, artinya tujuan kita hari ini sudah cukup tercapai. Saya pulang ke sekretariat IKIF, ke sana saya masih duduk sekitar 2 jam lah, karena kami ketemu hampir sampai jam 8, jadi sekitar jam 10 masuk setengah 11 saya dapat komunikasi dari timnya Pak Wapres. Jadi komunikasinya bahwa kalau bisa saya menemani tim Pak Wapres turun ke Amfoang malam ini, karena pagi atau besok Pak Wapres akan ke sana. Saya kaget. Itu tanpa ada komunikasi lebih dulu, tiba-tiba saja langsung. Saya kaget. Wah, Tuhan Yesus baik, saya bilang. Itu Tuhan Yesus baik. Ini Pak Wapres bertemu kita cuma sesaat, kemudian langsung mengingatkan ke sana. Di luar dari agenda utamanya. Itu di luar dari apa? Ekspektasi atau harapan untuk ketemu Pak Wapres di jalan, kemudian sudah sampaikan, sudah puas. Tapi tiba-tiba ada langsung saya bilang, artinya dengan senang hati saya bilang, ayo kita ke sana. Tapi saya bilang, izin kakak, kalau kakak mereka dengan mobil, saya bisa dengan mobil, dengan tim, karena motor ini jalan 1-2. Jadi kalau sampai Kampung ini mungkin besok pagi atau besok lusa gitu. Waktu itu sudah sama-sama dengan timnya, dengan mobil. Kita ke sana, sampai ke sana setengah jam 4. Karena pagi. Sampai ke sana, dan puji Tuhan,
hal yang kita tidak duga sampai ke sana, masyarakat bergerak sekitaran jam 1 hampir siang. Informasi itu sudah sampai di masyarakat di sana. Iya. Oh, berarti Bung sudah kontak masyarakat Jadi, di sana. komunikasi ke sana itu sudah ini. Kita komunikasi ke sana bahwa besok pagi ini, jadi kita komunikasi ke sana sudah jam 11. Jadi 11 malam. kita kaget sampai ke sana, masyarakat sudah mempersiapkan terkait dengan tempat untuk helipadnya ini parkir. Itu masyarakat bersihkan tengah malam itu. Bersihkan semuanya itu. Saking semangatnya Saking ya. semangatnya untuk Pak Wapres mau. Karena itu menjadi sejarah di Amfoang. Pertama kali Wapres turun di Amfoang. Waktu itu. Sehingga langsung kita sampai, dibersihkan tempat helinya, dan kemudian kita coba lihat bersama tim, lihat titik-titik yang seperti jembatan-jembatan sudah terputus, dan paginya kita mendapatkan informasi lebih lanjut bahwa jam 1 baru Pak Wapres tiba di Amfoang, dan waktu itu masyarakat juga secara tiba-tiba, tetapi antusiasnya sangat tinggi. Dan seandainya waktu itu kakak, seandainya informasi itu ada lebih dulu seperti agenda utama Pak Wapres ke Amfoang, ke Rote, ke Rote, itu kita tidak tahu jumlah mobilisasi massa yang akan ke sana. Itu saya tidak tahu berapa banyak. Informasi yang didapatkan jam 1 tengah malam saja, itu paginya masyarakat full. Apalagi kalau dari jauh hari sudah dipersiapkan. Iya, 3 hari mungkin dipersiapkan itu. Jadi langsung ke sana sudah dipersiapkan, dan puji Tuhan siang menjelang sore Pak Wapres tiba di Amfoang. Dan hal yang paling berkesan bagi saya, berkesan seumur hidup saya, ketika heli yang ditumpangi Pak Wapres sebelum mendarat, ada sejuta tangisan dari masyarakat yang menyambut Pak Wapres. Orang pastinya teriak, senang atau panggil-panggil, tapi masyarakatnya menangis. Kenapa itu sampai menangis ya? Jadi itu masyarakat merasa bahwa ini doa-doa kita terkabul, tempat yang dimana sejauh ini terisolir tanpa ada perhatian, tiba-tiba orang nomor 2 Republik ini berkunjung. Dan itu hal yang sangat luar biasa, dan masyarakat menyambut dengan baik Pak Wapres, dan juga Pak Wapres langsung mengunjungi jembatan-jembatan yang putus, yang rusak itu, dan kemudian seusai itu langsung diskusi dengan masyarakat, dan saya salah satu anak muda, salah satu mahasiswa yang dipercayakan untuk kemudian menyampaikan kepada Pak Wapres terkait dengan kekurangan, keterbatasan kami di Amfoang. Jembatan apa itu? Ada 2 jembatan. Parah sekali ya rusaknya itu. Ada 2 jembatan. Satu namanya jembatan Termanu, satu namanya jembatan Kapsari. Dua-duanya kondisinya sangat ini. Dan itu akses utama ya, menuju ke seluruh wilayah Amfoang. Kan menghubungkan 4 kecamatan. Nah, karena Amfoang itu kan secara geografis 6 kecamatan, yang 2-nya di bagian atas, 4-nya di bagian bawah. Di pinggir pantai ya. Jadi di pinggir pantai itu ada Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, dan Amfoang Timur. Amfoang Timur yang berbatasan sama Timor Leste ya. Oepoli kalau tidak salah ya. Sedangkan di bagian atas itu ada Amfoang Selatan dan juga Amfoang Tengah. Keenam-enamnya kondisinya memprihatinkan. Sejak Indonesia merdeka. Sehingga saya tidak tanggung-tanggung untuk mengatakan kepada Pak Wapres bahwa kami sudah menangis semenjak Indonesia merdeka. Nah, masyarakat di luar Amfoang ya, di luar NTT umumnya itu tahu bahwa Amfoang itu dari berbagai video viral, postingan-postingan di beranda media sosial, bahwa Amfoang itu terisolir. Amfoang itu diidentikan dengan banjir. Amfoang itu diidentikan dengan jalannya susah. Aksesnya begitu susah, infrastrukturnya itu masih minim. Nah, coba Bung bisa gambarkan kepada teman-teman di rumah atau masyarakat Indonesia, sesulit apa sih Amfoang itu? Kalau kita bicara soal keterbatasan, yang itu kita katakan bahwa kami terisolir, kami belum mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Di mana adik-adik saya, ketika kita tanyakan, nanti besar jadi apa?
mungkin dari 100 orang yang mampu menjawab terkait dengan dia mimpi mau jadi apa mungkin 1 atau 2 orang. Karena situasi itu. Bahkan ada yang sekarang adik-adik kita kalau kita tanya kalau di sini untuk ke sekolah bagaimana? Kalau banjir kami tidak ke sekolah. Libur ya. Ya. Karena tidak mungkin kami melintasi banjir begini. Kalau banjirnya masih bisa dilintasi kami akan lewat. Tapi kalau itu kami tidak akan ke sekolah. Sebesar apa sih kalau banjir di sana ya? Wow, sangat ini deras kalau banjirnya tuh. Kalinya besar-besar sungainya. Besar-besar. Jadi tidak hanya ada kali besar tetapi juga ada kali-kali kecil. Anak-anak sungai. Ya, anak sungai. Jadi kalau kali besar itu bisa ini dibuatkan jembatan, tapi kemudian yang menghubungkan antara dusun ke dusun, antara desa ke desa, kalau bisa dibuatkan jembatan gantung, sehingga kalau tidak bisa dilintasi oleh kendaraan pun, minimal kita sebagai masyarakat kita bisa melintasi itu, sehingga aktivitas itu tidak terputus, kurang lebih. Kemudian untuk gambaran, kita bicara soal infrastruktur jalan di Amphoang sejauh ini, di sana hasil bicara soal sumber daya alam itu kaya, tetapi untuk menjual atau untuk membawa hasil memobilisasi ya ke pasar dan sebagainya sulit. Sehingga seperti yang awal saya katakan bahwa kami kaya, tetapi kami akan menjual kekayaan kami dengan harga yang murah untuk mendapatkan kebutuhan kami. Coba Bung bisa kasih gambaran kepada teman-teman di rumah apa sih potensi yang ada di Amphoang sehingga bisa menjualnya itu dan menjadi kekayaan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, kalau di sana itu kan kita orang Amphoang ini kan potensi kita itu kan pertanian dan juga nelayan. Apa hasil pertanian di sana? Kalau kita bicara soal padi misalnya, padi ada. Dan bahkan kalau saya ikut jalan, bicara soal program pemerintah sumber pangan itu, Amphoang menjadi pendukung. Iya, bisa menjadi lumbung padi ya, lumbung beras ya. Di sana bicara soal Amphoang. Kemudian hari ini kita bicara soal yang di pasar-pasar hari ini kita bicara soal pisang, bicara soal singkong atau ubi kayu itu banyak di sana. Jadi bicara soal sektor nelayan, masyarakat di sana itu juga nelayan, tetapi kemudian bagaimana bisa contoh misalnya kita dapat ikan, mau jual ikan bagaimana kalau jalan rusak? Iya, ikan yang didapatkan hanya untuk konsumsi sendiri. Iya. Dan kemudian contoh misalkan dengan keterbatasan itu kita bicara soal akses masyarakat ke pasar, bahkan mau datang ke Kupang tuh susah sangat susah. Sehingga bicara soal keterbatasan orang Amphoang hari ini, bagi kami itu doa yang wajib untuk kemudian pemerintah memberikan perhatian untuk Amphoang. Nah, tentunya teman-teman ini bukan baru pertama ya berjuang untuk permasalahan di Amphoang ya. Dan sampai pada titik kemarin melakukan penghadangan kedatangan RI2 itu mungkin sudah sampai pada titik jenuh ya. Sudah sekian lama, sekian tahun, bahkan dari Indonesia merdeka itu tidak diperhatikan dalam artian infrastrukturnya masih terbatas. Ketika daerah lain sudah menikmati jalan yang aspal, ketika daerah lain sudah menikmati jembatan yang bagus, ada bendungan yang bagus, Amphoang masih berangan-angan, masih bermimpi, kapan ya saya bisa merasakan jalan bagus masuk ke dalam rumah. Nah, kondisi seperti ini apa sih yang dipikirkan oleh masyarakat Amphoang sampai begitu gigihnya berjuang sedemikian rupa? Bahkan tadi ada katanya ada kepingin untuk daerah otonomi baru. Ya, kalau artinya itu bagian dari harapan masyarakat. Sehingga karena kalau kita bicara soal Kabupaten Kupang ini kan dia 24 kecamatan yang besar sekali ya, 24 kecamatan. Dan itu sangat-sangat luas.
akses cukup untuk kita, contoh misalnya bicara soal Amarasi, Amfuang, bahkan Semau itu juga bagian dari Kabupaten Kupang yang aksesnya harus kita langgar ini, langgar laut. Jadi bicara soal Kabupaten Kupang itu sangat-sangat luas, tapi kemudian bagi kami mahasiswa dan juga masyarakat hari ini, kami akan berbicara soal DOP atau daerah otonomi baru ketika pembangunan infrastruktur dasar itu sudah terbangun. Kalau kami infrastruktur dasar yang dimaksudkan ini kan jalan, jembatan, ya, listrik, itu kalau sudah terbangun, ya kita bicara soal DOP. Itu daerah otonomi baru ya. Tetapi itu memang menjadi doa kami. Iya. Tapi minimal pembangunan infrastruktur jalan dan juga jembatan itu terbangun, baru kami bicara soal yang lain-lain. Kalau seandainya pemerintah pusat, ini kita berandai-andai dulu ya, menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat Amfuang, jalan dibuat bagus sampai di perbatasan sama Timor Leste, jembatan ada 2 jembatan besar, kemudian ditambah dengan jembatan-jembatan kecil ya, sampai di perbatasan Timor Leste, Oepoli ya, itu sudah dibuat bagus. Apakah itu akan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat Amfuang atau tidak? Sangat-sangat berdampak. Bahkan kami masyarakat Kabupaten Kupang itu hanya berdoa bahwa Amfuang itu tidak butuh dan lain. Kasih kami jalan dan juga jembatan cukup. Semua hal jalan dan jembatan cukup. Semua ini aman. Karena kalau jalan dan jembatan bagus, akses pendidikan lancar, akses kesehatan lancar, nelayan, petani lancar. Akses ekonomi, perputaran uang, perputaran ekonominya lancar ya. Coba dari sekian banyak yang Bung ceritakan tadi, tentu ada berbagai kejadian miris. Apa sih kejadian miris yang mungkin Bung tahu, Bung alami, yang cukup memilukan terkait dengan terisolirnya masyarakat Amfuang, keterbatasan akses? Apa yang paling miris? Agak sedikit panjang ya, Kak. Ya. Pertama, bicara soal keterbatasan BBM, di mana masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan BBM itu sendiri dengan menitipkan jirgen-jirgen kepada supir-supir bis atau supir-supir ini untuk kemudian kalau bisa tolong bawa ke kami BBM. Itu soal keterbatasan. Di sana tidak ada SPBU atau gimana? Ada 6 kecamatan, cuma ada 1 SPBU di Amfuang Selatan. Tetapi itu susah untuk diakses karena bicara soal keterbatasan infrastruktur jalan. Antara sesama Amfuang saja itu sulit aksesnya. Sulit. Sehingga kemarin dalam percakapan kami dengan Pak Wapres, kalau bisa hadirkan 1 SPBU lagi di Amfuang Utara karena itu menjadi pusat 4 kecamatan itu. Jangan kalau bisa lah. Maksudnya harus ya. Artinya ini kita meminta dengan penuh penghormatan jika berkenan adanya SPBU. Kemudian hal yang paling memilukan yang kedua itu adalah yang viral di media sosial, nakes tenaga kesehatan yang harus berjuang untuk sampai ke Amfuang untuk kemudian membantu masyarakat terkait dengan akses kesehatan, tetapi harus melintasi banjir. Bagaimana kalau seandainya musim hujan? Susah, tidak bisa dilintasi. Berarti tidak ada pelayanan kepada masyarakat kalau musim hujan? Susah. Bahkan hari ini, contoh misalkan kalau situasi yang krusial yang harus dirujuk sampai ke rumah sakit, itu susah. Karena akses itu. Kemudian yang berikut itu kakak, kita bicara soal kalau misalkan ada orang meninggal, itu kalau misalkan bawa dari rumah sakit kan kalau meninggal dirujuk sampai ke rumah sakit baru meninggal, otomatis dari Kupang ke sana. Iya. Nah, ketika sampai titik-titik vital ini yang jembatan putus tidak bisa dilintasi, maka masyarakat harus menggotong ya. Ya, bawa mayat ini secara estafet itu melanggar banjir untuk bawa mayat itu. Kemudian anak-anak SD yang masih kecil ketika mau ke sekolah harus melintasi banjir. Ya. Kemudian kita lihat video-video yang beredar, kita saksikan masyarakat ketika mau bawa jualan ke pasar menggunakan mobilisasi pick up ataupun bis
itu harus melintasi medan jalan yang begitu sulit. Dan itu yang menjadi penyebab kita masyarakat tidak akan maju, tidak akan sejahtera kalau infrastruktur jalan juga jembatan ini tidak diperhatikan. Karena kalau itu diperhatikan maka masyarakat akan beraktivitas, mau mengakses semua bidang dengan baik. Nah, jadi kalau kita bicara soal situasi di Amphoang itu sungguh sangat menyedihkan. Bahkan saya sempat bercerita dengan salah satu camat di sana. Dia bilang, adik, salah satu desa di Amphoang itu kalau musim hujan, ketika ada rapat-rapat itu, camat tidak bisa paksakan kepala desa untuk harus datang hadir. Karena memang tidak bisa, karena di sebelah banjir, di sebelah kali. Tidak bisa. Berarti rapatnya online? Ya. Artinya untuk yang lain bisa offline, tapi untuk ada perhatian bisa online. Nah, bagaimana dengan akses internet di sana? Sulit juga. Waduh, bagaimana mau bikin rapat online? Jadi jaringan di kami di pedalaman itu orang bilang geser sedikit hilang. GSM. Geser sedikit hilang. Jadi kita buka handphone untuk mengakses hal yang ini lebih jauh susah. Nah, jadi itu hal yang kemudian terjadi. Bahkan saya sendiri tidak hanya terjadi di Kabupaten Kupang ya, tidak terjadi di Amphoang. Saya sendiri waktu kuliah semester 1 itu ketika daftar kuliah itu dari pihak kampus tanya kenapa tidak daftar online. Saya bilang saya di kampung di pedalaman, jaringan di sana geser sedikit hilang. Jadi kami hanya bisa buka FB. Karena jaringan FB kan dia hilang juga, dia satu juga kita bisa akses gitu. Sehingga kalau bicara soal keterbatasan Amphoang itu komplit, satu kesatuan. Dan yang menyebabkan semua pertama itu infrastruktur jalan dan juga jembatan. Sehingga kami minta kalau bisa adanya pembangunan jalan dan juga jembatan. Kemudian satu hal lagi yang sejauh ini kita belum pikirkan, yang masyarakat dan kemudian secara umum kita belum pikirkan, itu adalah jalan yang menghubungkan antara mulai dari Star Fatuleu masuk Amphoang Barat Daya, Amphoang Barat Laut, Amphoang Utara dan juga Amphoang Timur yang tembus di perbatasan. Itu kan mestinya dijadikan jalan negara karena menghubungkan ke perbatasan negara. Tapi itu menjadi jalan provinsi sejauh ini. Artinya bahwa masyarakat Amphoang, Bung secara khusus kepingin untuk jalan itu diubah statusnya menjadi jalan negara. Artinya bahwa Bung meminta kepada pemerintah pusat agar lebih baik diintervensi oleh pemerintah pusat ya soal alih status jalan. Dan sekarang masih jalan provinsi ya. Provinsi. Itu salah satu poin yang menjadi tuntutan kami. Salah satu poin yang menjadi tuntutan kami itu adalah status jalan provinsi yang menghubungkan beberapa kecamatan yang tembus dengan Timur Leste itu dialihkan statusnya jadi dari jalan provinsi menjadi jalan negara. Sehingga ada perhatian dari negara terhadap Amphoang. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut itu pemerintah pusat kalau bisa ada atensi khusus untuk hadirkan satu SPBU di Amphoang. Itu yang berikut. Yang berikut itu adalah terkait dengan sektor kesehatan. Rumah sakit yang telah dibangun dan bahkan telah diresmikan yang belum beroperasi, kalau bisa segera dioperasikan. Sehingga sudah ada rumah sakitnya tapi belum dioperasikan. Kenapa itu? Ya kalau itu karena di sana bicara soal fasilitas di dalam juga belum memadai, belum lengkap. Bagaimana ini bisa? Padahal itu sudah diresmikan. Sehingga kita minta kalau bisa ada atensi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga kabupaten untuk segera melihat itu. Karena kalau itu kan rumah sakit pertama Amphoang. Kalau itu dia beroperasi, maka masyarakat tidak lagi harus ke Naimonat atau ke Kota Kupang, tetapi langsung ke sana. Nah, itu menjadi salah satu poin kami. Kemudian kami juga meminta itu solusi-solusi jangka panjang. Solusi-solusi jangka pendek yang kami tawarkan itu, contoh hari ini titik-titik vital yang itu sulit untuk dilintasi oleh masyarakat. Kami minta pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten, kalau bisa besok atau lusa hadirkan alat berat
untuk kemudian buatkan jalan alternatif. Nah, karena kalau misalkan ada jembatan, contoh misalnya jembatan Kapsali itu kan dia langsung begini. Jadi kalau bisa diratakan sehingga akses kendaraan itu bisa lewat. Karena sekarang kan belum bisa lewat. Nah, kemudian untuk solusi terkait dengan BBM, karena kan kami minta untuk pemerintah hadirkan satu SPBU, tetapi bicara soal pembangunan jalan, jembatan juga SPBU ini kan tidak mungkin 1-2 hari. Jangka panjang. Nah, jangka pendek ini kami minta kemarin kalau bisa pemerintah daerah, kabupaten dan juga provinsi bertanggung jawab untuk dalam waktu sebelum adanya pembangunan SPBU, stok BBU di Amfoang itu selalu ada. Menjadi prioritas. Sehingga masyarakat mampu untuk mengakses itu dengan harga seperti di Kupang. Itu kalau kami minta kalau bisa itu menjadi tanggung jawab. Artinya itu yang menjadi hal urgent yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ini terkait dengan aktivitas sehari-hari masyarakat di sana. Pekerjaan di sana, kalau kita lihat dari sisi pekerjaan, paling banyak masyarakat Amfoang di sana tuh rata-rata bermata pencarian apa? Petani dan juga nelayan. Petani dan nelayan. Tetapi hasil pertanian maupun hasil perikanan nelayannya itu hanya menjadi konsumsi masyarakat di Amfoang. Bahkan salah satu juga yang menjadi penunggu itu peternakan. Peternakan itu di sana sapi banyak, tetapi akan dijual dengan harga yang murah karena alasan infrastruktur jalan dan juga jembatan. Contoh hal yang paling menyedihkan, sapi satu ekor kita tukar dengan beras 2 karung. Menyedihkan, sakit. Jadi kita mendengarkan itu sakit sekali. Tapi mau seperti apa kondisi? Bahkan saya ada satu mama omong ke saya, kakak, mama pun pisang terlalu banyak. Tetapi mau jual ke bagaimana? Jalan son bagus, jembatan son ada. Kami mau jual ini pisang karena mana? Akhirnya pisang yang kami tanam sebanyak-banyak mungkin itu sebenarnya kami hanya bisa bahkan bisa rusak juga karena tidak bisa dijual. Sedangkan pisang ini kan apalagi kalau dijadikan menjadi mata rantai ekonomi bisa didistribusikan ke Kupang. Justru sangat dibutuhkan di kota Kupang. Di sana banyak. Kita mau bawa lewat apa? Gitu. Jadi hari ini kalau kita bicara soal terisolir, sangat terisolir. Sehingga itu yang membuat kita untuk komitmen untuk mengawal ini, dan kami tidak hanya mengawal sampai hari ini, kami berkomitmen untuk kalau kami akan kawal sampai jalan baik, jembatan ada, sampai peresmian. Kawal itu sampai tuntas, sampai merdeka lah. Jadi di benak saya itu kenapa sehingga saya bicara dengan motivasi saya berikan kawan-kawan, kalau bisa air mata orang tua kita di Amfoang cukup sampai hari ini. Apa sih ekspresi masyarakat di Amfoang setelah melihat Pak, ternyata wapres kami begini loh? Bangga sekali. Itu yang minta saya kalau bicara soal Amfoang itu biasanya kalau kita berbicara dengan pejabat atau dengan siapapun, biasa itu kita merangkai kata-kata melalui logika. Tapi ketika bicara soal Amfoang, spontan saya. Bahkan ketika bertemu Pak Gibran di pinggir jalan, seusai itu saya melihat kembali video itu, apakah ada kata-kata yang salah? Karena saya tidak lagi merangkai kata-kata, spontan. Dan itu video yang viral loh. Itu spontan. Yang digelap-gelap itu. Itu spontan. Dan sebentar saya lihat mungkin ada yang saya salah bicarakan. Karena itu spontan. Saya tidak pernah mengatur kata-kata untuk kemudian bahasa yang paling bagus untuk. Mungkin itu yang sudah bertahun-tahun demo per demo yang sudah disampaikan dan itu sudah tersusun rapi di sini ya. Kemudian alam bawah sadar itu bangun ketika dengan situasi-situasi seperti itu ya. Apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Pak Wapres setelah mengunjungi Amfoang ya? Kalau yang bisa kami sampaikan, saya sebagai mahasiswa Kabupaten Kupang dan juga kawan-kawan pemuda dan masyarakat di Kabupaten Kupang, khususnya Amfoang, kami hanya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi Pak Gibran, meskipun itu bukan agenda utama dari Pak Gibran, tetapi sudah
melakukan agenda khusus untuk Amfoang dan bertemu, tidak hanya mendengarkan lepas, tetapi menyaksikan langsung situasi keadaan kami di Amfoang. Dan harapan kami seperti yang kami diskusi di Amfoang, saya di akhir itu saya bilang, hari ini Pak Wakil Presiden hadir dan ditemani oleh pimpinan Provinsi Deti, Pak Gubernur, dan dari pemerintah daerah Kabupaten Kupang, Ibu Wakil Bupati Kupang. Kalau bisa, jangan hanya menjadi agenda seremonial, tetapi ada tindakan nyata, tindakan yang lebih serius untuk kemudian menjawab tangisan kami hari ini. Dan kami yakin dan percaya ketika pemimpin Republik ini, dalam ini Pak Gibran sebagai Wakil Presiden, berkunjung ke kami, maka akan ada solusi nyata untuk kami masyarakat di Amfoang. Apakah sudah ada tanda-tanda dimulainya sentuhan-sentuhan atau intervensi Pemda di wilayah Amfoang? Informasi yang kita dapatkan ini belum ada pergerakan Tanda-tanda ya? Tanda-tanda. Sehingga kemarin kita berharap, kita berharap agar kalau bisa pemerintah daerah Kabupaten Kupang berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan juga pusat untuk kemudian tindakan-tindakan nyata seperti solusi jangka pendek itu dilakukan sudah, sembari kita menanti jawaban konkret dari pemerintah pusat. Dan ini mungkin menjadi catatan untuk Pemda kabupaten maupun provinsi untuk segera hal-hal yang jangka pendek seperti yang Bung sudah sampaikan tadi, ya setidaknya ada sentuhan eksa di sana yang kemudian membuat jalan yang dalam kondisi yang cukup ekstrim kemudian dibuat jadi lebih lembut, mungkin sambil menunggu intervensi dari pusat dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, SPBU dan sebagainya ya. Terakhir Bung, apa pesan Bung untuk pemerintah pusatnya terkait dengan kondisi di Amfoang? Pesan saya untuk pemerintah pusat, seperti yang tadi saya katakan, terima kasih dan apresiasi sudah berkunjung ke Amfoang. Dan ketika sudah berkunjung ke Amfoang, ketika berpikir soal ini, kalau bisa Amfoang selalu di benak Pak Wapres. Kemudian yang berikut, kalau bisa agenda-agenda pemerintah pusat ketika hadir di pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok daerah, jangan hanya melihat hal-hal yang baik, tetapi kalau bisa melihat secara langsung kondisi situasi masyarakat yang sementara baik-baik saja atau tidak baik-baik saja bisa diketahui. Jangan sampai setiap perkunjungan pemerintah pusat itu hanya agenda seremoni untuk kemudian menyaksikan hal-hal yang baik, tetapi pada realitas kehidupan masyarakat di pelosok-pelosok masih susah. Sehingga harapan kami ke depan, kalaupun ada agenda-agenda kenegaraan ke pelosok-pelosok desa, lihatlah apa yang terjadi di desa-desa. Dan harapan saya kepada pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten, Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia saja tidak alergi dengan kritik dan bahkan menerima masukan, menerima pandangan mahasiswa. Walaupun digelap-gelap. Walaupun dia gelap. Kami minta pemerintah daerah, provinsi bahkan kabupaten bisa membangun kolaborasi dengan mahasiswa dan juga masyarakat untuk kemudian mengetahui dan juga memberikan solusi konkret terhadap persoalan masyarakat kecil. Karena hari ini kalau misalkannya pemerintah tidak mendengarkan aspirasi kita mahasiswa, bagaimana pemerintah bisa mengetahui lebih detail? Karena hari ini seperti sambutan saya ketika saya dilantik menjadi ketua umum Permasku, saya bilang mahasiswa harus menjadi benteng pertahanan masyarakat kecil. Karena mahasiswa ketika bergerak murni itu karena suara rakyat. Corong dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat. Semoga ini menjadi catatan untuk pemerintah pusat, sehingga mungkin suatu saat, siapa tahu ya, kita doakan sama-sama, Presiden maupun Wakil Presiden berkunjung ke Oepoli dan melihat situasi dan kondisi di sana. Mungkin ada persoalan-persoalan di perbatasan di sana yang belum terselesaikan, karena itu beranda depan Republik Indonesia dari wilayah Kabupaten Kupang berbatasan dengan Timor Leste. Apa pesan untuk masyarakat Ampoang ya? Setelah kemarin dikunjungi Wakil Presiden sudah melihat secara langsung dan bisa bertemu bertatap muka dengan masyarakatnya. Pesan saya untuk masyarakat Ampoang dan Kabupaten Kupang pada umumnya, terima kasih untuk setiap doa yang selalu kita panjatkan, baik kita masyarakat dan juga leluhur tanah timur terusnya Ampoang, yang selalu kita panjatkan terkait dengan situasi kita di Ampoang yang sudah didengar langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dan mohon dukungan, mohon perhatian, dukungan dari masyarakat agar kita saling bergandengan tangan, saling mendoakan, bahkan kita berdoa agar apa yang sudah kita sampaikan kepada Pak Wapres bisa terrealisasi sesuai dengan kehendak Tuhan dan leluhur kita. Terima kasih Bu atas waktunya sudah berbagi cerita bersama teman-teman semua di rumah. Dan teman-teman semua di rumah, cukup sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga apa yang kami bagikan, pengalaman yang disampaikan oleh narasumber kami bisa mengedukasi, memberi informasi kepada teman-teman semua dan berguna untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap waras bernegara, tolak segala macam bentuk hoax, tolak segala macam isu sara, dan pastikan teman-teman sekalian terus mengikuti kami, karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Teman cerita bukan cerita biasa.